dalam konteks satu agama pun mereka toleransi. Kalau dalam kaidah usul fikih kita, ketika kita mendapatkan perbedaan, maka yang kita dahulukan adalah akhlak. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita mendapatkan perbedaan ikhtilaf baina ummati, maka yang kita dahulukan adalah akhlak. Akhlak inilah yang dinamakan dengan toleransi. Nah, yang satu kunut, yang satu lagi tidak. Nah, ini kalau kita bahas kemudian nggak jadi sholat. Yang makmum satu kunut, yang makmum satu lagi tidak kunut. Nah, maka ketika terjadi perbedaan ini, maka yang kita dahulukan adalah akhlak. Nah, itulah konteks daripada toleransi. Jadi toleransi itu kita mengakui bahwasanya perbedaan itu ikhtilaf baina umati itu rahmah, bukan ikhtilaf baina umati itu membawa malapetaka, bukan, tapi baina umati itu adalah membawa. Kemudian prinsip musyawarah, tidak mementingkan kehendak pribadi ataupun golongan. Jadi jangan pokoknya harus pakai kunut, pokoknya harus tidak pakai kunut. Nah, gitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau sudah melaksanakan kunut ya silakan. Kalau yang tidak menggunakan kunut ya silakan. Jadi artinya tidak mementingkan kehendak pribadi kemudian ataupun golongan. Nah, kemudian prinsip kedua itu prinsip keteladanan. Nah, ini kita dituntut, pengurus masjid ini dituntut untuk menjadi teladan bagi jamaahnya. Kemudian prinsip muwatonah, cinta tanah air. Dan juga pengurus masjid jangan sampai tidak cinta dengan negaranya. Nah, jadi kalau negara kita tidak cinta dengan negara, bagaimana mau beribadah? Kita lihat negara-negara yang lain, ketika mereka konflik, mereka mau beribadah susah. Kita di Indonesia ini negaranya aman, kita beribadah tenang, ini menjadi suatu rahmat yang luar biasa. Artinya apa? Maaf Pak ya, cinta tanah air ini saya tekankan, kita mengakui bahwasanya perbedaan itu adalah suatu yang lumrah dan sunatullah, dan kita mengakui Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda boleh, tapi kita tetap satu, yaitu tertuang dalam Pancasila. Karena negara Indonesia diikat dengan Pancasila itu sudah mutlak, itu sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Artinya, artinya ada kelompok-kelompok yang menginginkan menggantikan Pancasila dengan konsep yang lain, seperti menggantikan dengan Injil ataupun menggantikan dengan Taurat atau menggantikan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, itu adalah bukan suatu hal yang bukan kita namakan dengan moderasi beragama. Nah, jadi negara kita, Pancasila ini sudah menjadi hal yang tidak boleh diganggu-gugat lagi. Kenapa? Karena Pancasila itu sudah tertanam di dalamnya nilai-nilai agama. Dari sila yang pertama sampai sila kelima itu sudah terdapat nilai-nilai agama. Kenapa? Karena di dalam Islam itu yang dituntut adalah mempertahankan nilai-nilai, bukan simbol. Al-ibratu bil Islam bil jauhar la bil mazhar. Sudah kaidah usul fikihnya. Konteks utama yang kita perjuangkan dalam Islam itu adalah
nilai-nilai substansi, bukan simbol formal. Artinya simbol formalnya gini, kalau kita artikan gini ya, saya pakai songkok, simbol ini kan simbol ini. Simbol dari Islam kita adalah songkok. Ini simbolnya. Nilainya apa? Saya harus jadi baik dong. Saya harus jujur dong. Saya harus adil dong. Nah itu nilainya. Jadi kita pakai songkok, tapi saya tidak berlaku jujur, tidak berlaku adil, masih mau menzolimi orang. Nah ini nilai simbolnya tepat, tapi nilai substansinya yang tidak tepat. Saya pakai jubah, tapi masih jubah itu simbolnya. Nah, nilainya apa? Nilai daripada pakai jubah itu apa? Kalau di Indonesia mungkin ya orang itu harus alim, harus apa? Harus pandai dan lain sebagainya. Harus pandai agama. Nah, itu nilainya itu kebaikannya. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, kemudian paham ini Pak ya? Nanti kita jawab. Kemudian prinsip anti kekerasan. Jadi masjid jangan ada kekerasan di dalamnya. Kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap wanita dan lain sebagainya. Jadi kalau ada masjid ya jangan sampai kita lakukan tindakan kekerasan. Jadi banyak ada juga masjid ketika anak datang rame-rame kita ngamuk, kita suruh pulang, udah pulang kau, jangan datang masjid lagi. Jadi kalau kita sebagai orang tuanya gimana? Kita udah malu karena anak kita dimarahi karena kita datang ke masjid. Nah artinya jadikan masjid itu tempat ramah itu baik, ramah anak. Sekarang sudah ada program dari Kementerian Agama juga itu masjid ramah anak. Jadi yang masjid itu juga ramah anak, ramah radikalisme, kemudian masjid moderasi beragama, kemudian masjid ramah budaya. Jadi kalau masjid rumah budaya itu, kalau satu masjid itu bukan hanya untuk orang Jawa aja. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada dalam satu RT itu ada orang Jawa, ada orang Melayu, dan ada orang Minang, masjidnya beda-beda ini. Nah, nanti orang Jawa buat masjid sendiri. Nah, nanti orang Minang buat masjid sendiri. Nah, ya nggak seperti itu. Jadi masjid itu ramah budaya. Jadi siapapun di dalamnya kita harus toleransi menerima perbedaan itu. Nah, yang diharapkan Kementerian Agama itu seperti itu. Ini beda suku, beda masjid, beda aliran, beda masjid lagi. Nah ini yang susah. Nah sesuai dengan rumusan yang dibuat oleh BNPT, ini perlu saya jelaskan juga, karena bapak-bapak adalah pengurus masjid dan bapak-bapak juga mengundang penceramah ataupun mubalik menyampaikan tausiah di masjid untuk jamaah bapak-bapak. Jadi sekedar memberitahu, maaf Pak ya, sesuai dengan rumusan yang dibuat oleh BNPT bahwa ada 5 indikator tentang penceramah ini tadi. Nah, penceramah kita kan harus moderat, artinya tidak radikal, tidak liberal. Nah, gimana itu tidak radikal dan tidak liberal? Biasanya kalau yang radikal itu, ustadz-ustadz yang radikal itu biasanya pertama mengajarkan ajaran yang anti Pancasila dan pro ideologi khilafah transnasional. Maaf Pak ya, bukan saya anti dengan HTI, bukan. Ini kan sebenarnya HTI ini kan sebenarnya. Nah, ini bukan apa tidak, tapi itulah yang disampaikan oleh BNPT bahwasanya
pertama ciri-cirinya mengajarkan ajaran yang anti Pancasila. Di Mandau ini tidak ada Pak ya? Ada tak ustadz-ustadz yang menyampaikan anti Pancasila itu ada Pak? Nggak ada Pak ya? Belum ada ya. Dan mereka pro ideologi khilafah, artinya pro ideologi transnasional. Ini saya jelaskan dikit. Pro dengan ideologi khilafah itu ingin menjadikan negara agama. Nah, semuanya harus berdasarkan kalau agama Kristen menjadikan negara Kristen, kalau Hindu menjadikan negara Hindu, kalau Buddha menjadikan negara Buddha, kalau Islam ingin menjadikan negara Islam. Nah, kalaulah itu terjadi, kalau itu terjadi gerakan mereka, maka yang dibentur itu adalah antar agama dan internal agama. Antar agama Kristen, Hindu, Buddha tidak akan mau, tidak mungkin diam diri kalau kita jadikan Pancasila kita ubah dengan Al-Quran dan hadis ataupun dengan Injil, kita tentu marah. Nah, kemudian hukum semuanya diubah meniruti Al-Quran dan hadis ini karena penafsirannya secara tekstualis. Itu eksternal. Kalau internal, kalau jadilah mereka ingin menjadikan negara Islam misalnya, jadi gerakan Islam di Indonesia ini, mau pakai yang mana? Mau pakai ala Muhammadiyah atau ala Nahdlatul Ulama? Mau pakai, kalau hukumnya mau pakai Syafi'i, Hanafi atau Hambali? Secara ideologinya mau yang mana? Hasyim Asy'ari atau ikut Hasyim Al-Maturidi? Nah, jadi dan selain sebagainya. Jadi itu aja kita sudah banyak perbedaan. Apalagi kalau itu dibentur dengan eksternal, kepentingan eksternal. Nah, ini saya maaf Pak ya, sebenarnya kelompok-kelompok transnasional ini adalah ciptaan orang asing yang ingin menguasai suatu daerah ataupun negara dari segi ekonomi khususnya. ISIS kita dengar kan, siapa di belakangnya itu? Siapa yang mendanainya? Di mana diantar? Untuk apa? Nah, ini kalau kita bicara lebih jauh lagi ya, Nah, sekali lagi saya katakan, kita secara saya bukan orang ekonomi tapi sedikit banyak karena bicara ekonomi dikit nggak apa-apa. Jadi secara ekonomi kita ini Indonesia ini umumnya dunia, kita bicara Indonesia umumnya, Indonesia ini menjadi pertarungan sengit antara Amerika dan Cina. Itu sudah bukan rahasia lagi. Perebutan antara Cina dan Amerika. Amerika di belakangnya Israel. Cina di belakangnya Rusia. Nah, Cina di belakangnya Rusia. Jadi yang memain peranan penting itu sebenarnya adalah Israel dan Rusia. Nah, ketika Indonesia pro dengan Amerika, nanti dibilang liberal, pro Israel. Ketika pro dengan Cina, di belakangnya Rusia dibilang komunis, dibilang PKI. Jadi artinya apa? Kita tidak bisa meninggalkan dua negara adidaya seluruh dunia. Artinya apa?
mereka yang memegang induk apa ibaratnya ya, kontak ekonomi dunia itu ada dengan dia. Nah, kita mau kemana? Kalau kita pro ini, nanti di sini nekan kita pro sini. Jadi Indonesia ini seperti permen karet lah. Ini nanti tarik lagi ke Cina, nanti tarik lagi ke Amerika. Jadi supaya kita tidak diobok-obok. Nah, tidak diobok-obok. Dua kepentingan dunia itu yang ingin merebut ekonomi dunia, maka bukan ekonomi saja yang diganggu, ideologi juga. Nah, ideologi juga. Jadi ideologi Timur Tengah, kalau Timur Tengah itu banyak ke Amerika, ke Israel. Nah, ideologi Timur Tengah masuk ke Indonesia. Kemudian ideologi Barat seperti neoliberal, kalau dari marxisme, leninisme, itu kan produk-produk luar negeri itu, ideologi luar negeri masuk semuanya ke Indonesia. Jadi kalau kita tidak memahami itu, maka yang terjadi kita perang saudara. Ini yang berbahaya. Ini yang sangat berbahaya sekali. Makanya Kementerian Agama sekarang mensosialisasikan, sangat menggembur-gemburkan hal yang berkaitan dengan moderasi. Supaya apa? Supaya kita tidak perang saudara. Kita tidak mau Indonesia ini dinabobokkan sama seperti negara Palestina, negara Gaza, kemudian negara Iran, negara-negara Timur Tengah yang konflik sehingga negaranya perang. Itu kan disebabkan karena beda ideologi sehingga merebut kekuasaan mengatasnamakan agama. Ini yang berbahaya. Kita ingin merebutkan kekuasaan tapi mengataskan nama agama. Ini yang sangat bahaya sekali. Seperti di media-media sosial kan banyak itu kita lihat mengataskan agama. Ada, ini sudah mulai, kan di masa tahun-tahun politik ini sudah mulai. Ada orang sedang baca Yasin, kemudian diserang oleh polisi. Nah, ini kan sudah mulai ini. Masalah sebenarnya apa kita tidak tahu. Lalu kalau kita lihat sekali kalau kita lihat dengan kasat mata kita langsung, alamak ini kenapa ini? Masa orang baca Yasin diusir? Nah, kan gitu. Tapi asbabul nuzul, sebab kejadian ini apa? Kan kita nggak tahu. Kita ser, maka memanaskan orang-orang salah satu agama. Ini yang berbahaya ini. Kemudian kedua, mengajarkan paham takfiri yang mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham maupun berbeda agama dan membid'ahkan penganut agama yang sama karena tidak sesuai dengan paham agamanya. Ini sedikit-sedikit kafir, nampak beda, ya nampak orang pun nggak kuno pakai kuno, kafir kau. Udah. Nah, ini ciri-cirinya seperti ini, ciri-cirinya seperti itu. Kemudian membid'ahkan orang, nggak tahu permasalahannya apa, lalu dia membid'ahkan satu pemahaman agama karena tidak sesuai dengan paham agamanya. Kemudian yang ketiga, di Mandau nggak ada Pak ya? Nggak ada di Mandau, alhamdulillah. Ketiga, menampakkan sikap anti pemimpin atau pemerintah yang sah dan membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun negara melalui propaganda fitnah, adu domba, ujaran kebencian, dan sebaran hoax. Ini kita hati-hati betul. Ini kadang kita terima media berita-berita tingkat kebenarannya belum pasti, kali kita share sama, berarti kita pembohong juga kalau itu tidak benar. Kalau benar, jadi ghibah Pak ya. Kemudian keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan serta intoleransi terhadap perbedaan maupun keragaman. Ya, eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan serta intoleran. Tidak toleransi dia terhadap perbedaan maupun keragaman.
tidak mau menerima pluralitas, perbedaan dia tidak mau. Kemudian yang kelima, biasanya memiliki pandangan anti budaya maupun anti kearifan lokal keagamaan. Nah, ini bukan saya menakut-nakuti, tidak Pak ya. Nah, jadi dari ketika penceramah menyampaikan, kita akan sudah dapat apa itu merekam. Ini. Jadi artinya itulah dia. Oke, terima kasih Pak. Selesai. Nanti belajar dengan Pak. Sebelum kita ini ada pertanyaan Pak. Moderasi. Jadi kalau secara bahasa kita sudah paham Pak ya, moderasi itu ya. Secara bahasa kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia, moderasi itu kita nggak perlu saya jelaskan lagi lah ya. Jadi moderasi itu saya bilang wasatiyah kalau dalam bahasa agama kita. Pertengahan itu kalau dalam enaknya gini. Itu ayat Al-Quran 143 itu menjelaskan. Jadi dari prinsip-prinsip moderasi itu yang saya jelaskan tadi. Tawasud, tawazun, dia itu tidak ekstrim kiri dan juga tidak ekstrim kanan. Bahasa apanya lagi enaknya, tidak ke barat-baratan juga tidak ke timur-timur tengahan, tidak radikal, tidak liberal. Nah, jadi kalau dalam pakaian ginilah, kalau ke timur tengahan kita kan pakai jubah, kalau ke baratan kan kita pakai apa? Kalau barat pakai celana pendek, baju singlet, kan itu baratannya. Kita tidak itu, tapi kita pertengahan itu ya. Kalau kita orang Indonesia pakai seperti inilah, baju kemeja, baju koko, pakai celana. Nah itu, jadi artinya kita tidak mengikuti kiri kanan, tapi kita berada dalam posisi tengah sesuai